Indonesia adalah negara maritim dan juga kepulauan terbesar yang ada di dunia. Perairan Indonesia sendiri memiliki luas sebesar 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 70% dari keseluruhan wilayah NKRI. Didominasi kawasan perairan dengan ribuan spesies laut, idealnya menjadikan kekayaan yang potensial. Namun, ironis sekali negeri ini karena tak bisa menjaga lautnya. Sampah mencemari dan juga mengancam sumber daya alam yang ada di dalamnya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar maupun tidak tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air itu sendiri berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air itu sendiri yang membuat penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu sehingga menyebabkan air tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung jadi melepas polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa adanya pengolahan. Misalnya dari limbah pabrik dan kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Misalnya ada di atmosfer yang namanya hujan asam. Macam-macam limbah. Dari limbah tersebut kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah limbah industri atau limbah pabrik. Air limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil, kertas, baja, dan juga cat. Selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Limbah ini berisi kegiatan rumah tangga seperti pasar, perkantoran, dan rumah makan. Ketiga yaitu limbah pertanian. Faktor penyebab limbah pertanian yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia, misal insektisida. Bahan kimia yang berbahan dasar obat-obatan pasti ada efek samping untuk kesehatan, yaitu bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid dan lain-lain. Dampak pencemaran air. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun itu. Polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Gimana sih cara terbaik pencegahan pencemaran air dalam skala besar? Yang pertama dengan hemat air. Pemborosan air merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Kedua, pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke saluran air dapat membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Yang ketiga adalah menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dapat dilakukan dengan menggunakan produk yang mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga yang dikenal dengan 4R. Apa sih 4R itu? Yaitu recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, reduce itu pengurangan penggunaan, dan repair yaitu perbaikan.